Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar deep learning, yaitu menjelaskan algoritma jenis artificial neural network. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Akmal Hidayatullah dengan NIM 230102081. Kemudian ada saya, Muhammad Fatih Ulumuddin dengan NIM 2301020086. Lalu saya sendiri Muhammad Nawawi Bayhaqi dengan NIM 230102092. Nah, yang pertama ada definisinya. Artificial Neural Network atau ANN adalah mutasi yang terinspirasi dari sistem saraf biologis manusia. ANN ini terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung, dan tujuan utamanya adalah mempelajari pola dan hubungan non-linear dalam data. ANN tidak hanya cocok untuk hubungan linear, tapi tetap sangat efektif untuk permasalahan kompleks seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Next. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, kalau ANN terinspirasi sistem saraf manusia. Di sini ada neuron biologis. Yang pertama ada dendrit, berfungsi sebagai penerima sinyal atau juga input yang disebolkan dengan X1, X2, dan seterusnya. Yang kedua ada soma atau badan sel, berfungsi sebagai memproses sinyal. Dan yang ketiga ada akson, berfungsi sebagai mengirimkan sinyal atau output yang biasa disimbolkan dengan Y. ANN meniru mekanisme dalam bentuk matematis. Konsep ANN ini berasal dari upaya meniru cara otak manusia memproses informasi, namun dalam bentuk model matematika dan algoritma. Nah, di sini ada model matematis dari neuron ANN. Di sebelah kiri ada gambar rumusnya ya. X dikategorikan sebagai fitur input, W bobot menentukan pengaruh fitur, B sebagai bias, memungkinkan pergeseran fungsi aktivasi, dan F sebagai fungsi aktivasi. Rumus ini menunjukkan bahwa neuron bekerja dengan menjumlahkan input per bobot, menambahkan bias, lalu melewati fungsi aktivasi. Nah, selanjutnya ada arsitektur dasar ANN. Di sini ada 3. Yang pertama ada input layer, di mana input layer ini menerima data mentah, menampung fitur-fitur dari dataset. Jumlah neuron di sini harus sama dengan jumlah variabel input atau fitur yang Anda miliki. Yang kedua ada hidden layer, tempat ekstraksi fitur abstrak terjadi. Nah, di sini melakukan ekstraksi fitur dan menangkap pola non-linear yang kompleks. Setiap neuron di sini mencoba mengenali hubungan antar data yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan yang terakhir ada output layer. Di sini hasil prediksi atau klasifikasi atau regresi. Nah, output layer ini menyajikan prediksi akhir model dalam format yang bisa kita investasikan. Berikutnya ada fungsi aktivasi. Bagi antara lain pada serta softmax. Tujuan fungsi aktivasi ialah menambahkan sifat non-linear, menentukan neuron aktif atau tidak, dan membantu ANN mempelajari pola kompleks. Nah, beberapa fungsi tadi yang sigmoid, outputnya dimulai dari 0 hingga 1 dan digunakan pada klasifikasi biner. Kemudian tan, output -1 hingga 1 dan lebih stabil dibanding sigmoid. Kedua fungsi ini sering digunakan pada ANN klasik, namun jarang dipakai di hidden layer deep network modern karena masalah vanishing gradient. Lalu ReLU, standar industri saat ini karena mencegah vanishing gradient. Dan softmax digunakan pada output multiclass sehingga menghasilkan probabilitas. ReLU merupakan fungsi aktivasi paling populer untuk hidden layer pada deep learning. Tanpa fungsi aktivasi nonlinear, berapapun jumlah layernya, ANN hanya akan berfungsi seperti regresi linear biasa. Kemudian ada forward propagation, di mana ialah proses mengalirkan data input dari layer awal atau input layer sampai ke output layer pada artificial neural network untuk menghasilkan prediksi. Proses forward propagation ialah yang pertama data masuk ke input layer, yang kedua setiap neuron
mengalihkan input dengan bobot, menjumlahkan hasilnya, lalu menambahkan bias dan melewati fungsi aktivasi. Yang ketiga, hasilnya diteruskan ke layer berikutnya, lalu output akhir berupa prediksi model. Tujuan forward propagation ini ialah menghasilkan output atau prediksi menjadi besar untuk menghitung kesalahan. Selanjutnya, loss function. Loss function adalah fungsi matematika yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model dibandingkan dengan nilai sebenarnya atau ground truth. Tujuan loss function mengurangi kesalahan model menjadi acuan optimasi bobot, dan semakin kecil loss akan semakin baik model. Lalu, backpropagation. Backpropagation adalah untuk memperbarui bobot jaringan syaraf dengan cara menyebabkan error dari output layer kembali ke layer sebelumnya. Proses backpropagation, yang pertama hitung error dari loss function, kemudian hitung gradient error terhadap bobot, kemudian sebarkan error dari output ke hidden layer, dan perbarui bobot menggunakan metode optimasi, misalnya gradient descent. Tujuan backpropagation ini ialah mengurangi kesalahan prediksi, membuat model belajar data, lalu menyesuaikan bobot secara optimal. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses training ANN atau Artificial Neural Network. Next. Nah, cara kerja dan pelatihan ANN ini diawali dengan inisialisasi bobot acak. Nah, saat data dimasukkan atau diinput ke jaringan, nah nilai setiap neuron input dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan pada neuron tersembunyi atau hidden layer pertama. Nah, fungsi aktivasi kemudian diaktifkan untuk menentukan keluaran setiap neuron yang tersembunyi tersebut atau hidden network. Next. Nah, lalu ada responsible AI. Nah, nilai-nilai ini diteruskan ke hidden network berikutnya kalau ada, sampai akhirnya ke lapisan keluaran atau output. Contohnya, fungsi aktivasi sigmoid atau ReLU, Rectified Linear Unit, itu mengubah jumlah berbobot menjadi output non-linear. Dengan demikian, keseluruhan jaringan melakukan transformasi non-linear data input menjadi output yang diharapkan oleh user. Next. Lalu selanjutnya ada transforming learning. Pada fase pelatihan ini, jaringan memperbaiki bobotnya berdasarkan perbedaan antara output model dan target sebenarnya. Jika output yang dihasilkan salah, maka algoritma backpropagation ini akan menurunkan kesalahan atau errornya melalui lapisan-lapisan secara mundur. Nah, setiap bobot akan diupdate menggunakan algoritma optimasi, misalnya gradient descent untuk meminimalkan fungsi kerugian atau loss. Lalu ada keunggulan Artificial Neural Network. Nah, ANN memiliki beberapa keunggulan utama yang membuatnya populer dalam pengolahan data canggih. Yang pertama, ANN mampu belajar dari data yang kompleks, mempunyai akurasi yang tinggi, lalu kemampuan paralelisme, lalu mempunyai generalitas dan juga adaptasi, dan tahan kesalahan dan distribusi memori, serta mempunyai otomasi yang tinggi. Next. Meskipun Artificial Neural Network atau ANN ini memiliki kemampuan yang sangat kuat, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ANN sering disebut sebagai black box karena proses pengambilan keputusannya yang sulit dijelaskan. Lalu kedua, ANN sangat bergantung pada perangkat keras dengan kemampuan komputasi yang tinggi seperti GPU, sehingga biaya implementasinya relatif lebih besar. Nah, selain itu, proses pelatihan ANN membutuhkan waktu yang lumayan lama, terutama pada model yang kompleks dan data yang berukuran besar. ANN juga rentan mengalami overfitting jika tidak diimbangi dengan data yang cukup atau teknik regularisasi yang tepat. Nah, di sisi lain, data yang digunakan harus melalui tahap pemrosesan yang cukup rumit. Yang terakhir, pemilihan arsitektur dan parameter ANN tidak sederhana dan sering membutuhkan proses trial dan error. Kesimpulannya, proses training Artificial Neural Network ini bertujuan menyesuaikan bobot dan bias agar model mampu mempelajari pola dari data. Melalui forward propagation yang dihasilkan prediksi, kemudian error akan dihitung dan diperbaiki menggunakan back propagation secara berulang hingga model mencapai performa yang optimal.
Lalu hasil akhirnya adalah model ANN yang akurat dan mampu melakukan generalisasi pada data yang baru. Dan berikut merupakan referensi yang kami pilih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami mengenai algoritma neural network. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.